Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Zainal Mutakin, founder Rumah Quran Al-Faza dan praktisi pendidikan Quran anak. Kalau kita lihat hari ini di setiap kota, di setiap kampung sudah mulai banyak bermunculan rumah tahfidz. Masya Allah, tabarakallah. Tapi gak sedikit juga yang berhenti di tengah jalan. Ada yang semangat di awal tapi nggak kuat bertahan. Ada yang pengajarnya semangat tapi sistemnya nggak jalan. Ada juga yang berjalan tapi nggak tahu arahnya kemana. Saya sering ditanya, Ustaz, gimana sih caranya bikin rumah tahfidz dari nol? Saya kan pengen juga punya lembaga tahfidz, lembaga Quran. Tapi kan saya bukan ustadz, saya hafalannya juga sedikit. Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang akhirnya saya bikin seri ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, seri video ini bukan cuma buat yang belum punya rumah tahfidz, tapi juga buat kalian semua yang sudah punya tapi ingin menata ulang arah dan sistemnya. Karena mendirikan rumah tahfidz bukan cuma soal bangun tempat ngaji, tapi soal membangun generasi Qurani yang arah dan metodenya relevan. Teman-teman, kita akan bahas semuanya, mulai dari niat sampai pengembangan, langkah demi langkah tentunya. Biar kalian semua gak bingung, gak jalan sendirian, dan bisa bikin lembaga Quran yang hidup, mandiri, dan berdampak tentunya. Di level pertama nanti kita bakal bahas mulai dari fondasinya dulu, niat dan visi. Karena banyak rumah tahfidz tumbuh tapi nggak kuat, bukan karena kurang santri, tapi karena niatnya belum lurus dan visinya kabur. Kita akan bahas yang pertama, kenapa rumah tahfidz itu penting banget di zaman sekarang. Yang kedua, bedanya sekedar tempat ngaji dengan lembaga tahfidz yang punya misi dakwah. Dan yang ketiga, gimana cara menentukan segmentasi yang tepat, anak-anak kah, remaja, atau dewasa, biar arah programnya jelas sejak awal. Ingat, niat yang benar itu pondasi yang nggak boleh salah, teman-teman. Karena dari situlah keberkahan dan kemudahan akan Allah datangkan dan Allah hadirkan. Setelah niatnya benar, baru kita bicara langkah pertama. Kamu nggak perlu nunggu punya bangunan megah dulu. Banyak rumah tahfidz besar hari ini justru lahir dari garasi kecil, ruang tamu, atau musola sederhana. Kita bakal bahas gimana mulai kecil tapi bertahap. Cara menyusun kurikulum tahfidz, tahsin yang realistis tentunya. Dan bagaimana mencari serta membina guru yang bukan sekedar bisa ngaji, tapi juga punya ruh mendidik gitu, ruh pendidikan. Karena kalau dari awal sistem belajarnya rapi, lembaga sekecil apapun bisa jadi besar. Nah, begitu lembaga mulai jalan, tahap berikutnya adalah manajemen. Banyak yang gagal di sini, teman-teman. Bukan karena kurang santri, tapi karena nggak ada sistem operasional yang jelas. Di level ini nanti, saya akan bantu kalian menyusun struktur organisasi yang minimalis tapi efektif. Cukup kepala lembaga, guru, dan staf administrasi. Kita juga bahas tata tertib santri dan model waktu belajar, mau sore atau hanya di weekend saja. Pokoknya biar lembagamu tertib, guru nyaman, dan santri tumbuh dengan karakter berani. Setelah manajemen rapi, kita masuk ke hal yang paling sering ditakuti. Apa itu? Biaya. Padahal membangun rumah tahfidz nggak harus nunggu kaya. Saya sendiri dulu mulai dari cuma dengan semangat, teman-teman. Tapi didukung juga beberapa teman-teman dan saudara tentunya. Nanti di sini kita akan bahas berbagai skema. Skema apa? Skema pembiayaan. Mulai dari iuran santri, infak dan wakaf, sampai pengelolaan dana yang amanah serta transparan tentunya. Kita juga akan bahas legalitas, pilih bentuk badan hukum, dan urus perizinan dasar.
Biar lembagamu nggak cuma kuat secara ruhiyah, tapi juga kuat secara administrasi. Zaman sekarang, lembaga Quran juga harus bisa berdakwah di dunia digital. Bukan buat pamer tentunya, tapi buat nunjukin wajah Islam yang indah dan inspiratif. Kita bakal bahas gimana cara membangun branding rumah tahfidz, bikin konten media sosial yang tentu bernilai, dan membangun komunitas wali santri, donatur yang solid. Karena lembaga yang dikenal, dipercaya, dan dicintai akan lebih mudah berkembang, teman-teman. Kalau lembagamu sudah berjalan stabil, jangan berhenti di situ. Kita bahas gimana menjaga kualitas hafalan dan mutu guru. Bikin program inovatif seperti tahfidz camp, tasmi, berkisah, amal sosial, sampai strategi ekspansi dari rumah tahfidz menuju sekolah Quran mungkin, hutan, atau bahkan pondok Quran, teman-teman. Karena yang kita bangun ini bukan cuma tempat belajar, tapi sistem yang terus bertumbuh. Selamat datang di seri panduan mendirikan dan mengembangkan rumah tahfidz Quran. Yuk, kita mulai perjalanan ini. Dan di akhir seri nanti, saya bakal ceritain kisah-kisah nyata rumah tahfidz yang berawal dari nol, tapi hari ini menjadi sumber cahaya di lingkungannya. Termasuk perjalanan saya sendiri. Dari ruangan kecil, hingga sekarang, alhamdulillah, bisa melayani ratusan santri. Seri ini saya buat bukan sekedar teori, teman-teman, tapi pengalaman nyata dari lapangan, pengalaman pribadi. Dan saya mau bantu kamu semuanya biar gak tersesat di perjalanan mendirikan lembaga Quran tentunya. Karena mendirikan rumah tahfidz itu bukan sekedar proyek amal, ini adalah proyek peradaban. Insya Allah generasi Qurani akan lahir dari langkah-langkah kecil kita. Di episode selanjutnya, kita akan sama-sama belajar tips menentukan niat yang tepat untuk memulai. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Serius, ini bakal kepake banget.